Bab 604, Pengorbanan Manusia Batu Hidup. Saat ini, dataran iblis benar-benar sunyi. Siapakah yang tahu bahwa jutaan prajurit pernah dimakamkan di sini, dan bahwa ada beberapa gua kuno yang di dalamnya terdapat monumen surgawi yang tiada taraf? Tak seorang pun akan tahu bahwa Buddha dipaku sampai mati di sini pada kehidupan sebelumnya. Dan tak seorang pun akan tahu bahwa Lao Tzu dihancurkan menjadi pasta daging di sini pada kehidupan sebelumnya. Meskipun peradaban baru para dewa dan iblis telah lahir dan bangkit, mereka tidak akan pernah tahu bahwa seorang pria bernama Xiao Chen pernah membunuh semua orang di sini dan menumpahkan darah di seluruh Lost Paradise. Dalam analisis akhir, ada rahasia tak berujung di sini. Semua karena monumen surgawi itu. Ia menekan semua arah dan mengumpulkan angin dan awan dari segala arah. Tungku perunggu langit dan bumi sudah tidak ada lagi. Itu adalah dunia yang ditinggalkan Sui Ren, tetapi diambil oleh Hong Jun. Namun, dia akhirnya dibunuh oleh Yan Huang dan dibawa kembali. Xiao Chen dan ketiga temannya pergi jauh ke bawah tanah. Jadi mereka tentu saja tidak bisa lagi melihat neraka masa lalu. Namun, ada ruang aneh di sini yang berkedip-kedip. Ini adalah ruang baca yang memiliki dunianya sendiri. Ada 3 lubang hitam tanpa dasar di dalamnya, yang tampaknya terhubung ke tepian alam semesta. Ia memiliki kekuatan magis aneh yang tampaknya mampu melahap pikiran semua orang. Namun, monumen surgawi tidak ada lagi di sana. Hanya beberapa lubang dalam yang tersisa, yang gelap gulita dan mustahil untuk dipahami. Dulu saya tidak tahu kemana arahnya, tapi sekarang saya tahu persis kemana arahnya. Xiao Chen mendesah saat dia berdiri di depan lubang hitam. Dunia kematian, tanya Zhou Shiryu. Ada kota sihir kuno di depan setiap gua yang dalam. Namun, karakter di dalamnya seharusnya telah ditekan oleh prasasti surgawi dan hampir membusuk. Ayo kita pergi dan buka kota kuno sekarang. Xiao Chen sangat tenang saat mengucapkan kata-kata ini. Setelah kekuatannya mencapai tingkat tertentu, dia akhirnya berani menyerang kota sihir kuno sendirian. Dia memimpin dan berjalan maju dengan tenang ke dalam lubang hitam, diikuti dari dekat oleh Xiao Juelong, Sapo Lang, dan Hydra. Melewati perisai dunia besar, mereka sampai di dunia orang mati. Tepat di depan lubang hitam, bumi berwarna abu-abu dan diselimuti kabut aneh. Sebuah kota besar terlihat samar-samar di depan mereka. Apakah benar-benar ada kota iblis kuno? Bisakah kita menyerangnya? Sapo Lang merasa itu tidak nyata. Xiao Chen mengangguk dan berkata, kamu bisa mencobanya. Hal-hal yang sebelumnya mustahil dilakukan, kini mungkin menjadi mungkin. Namun dia sangat menyesal karena prasasti surgawi itu telah hilang. Awalnya dia datang ke sini untuk mencari tanda surgawi, tetapi sekarang dia hanya bisa mulai dari kota sihir kuno ini untuk mencari petunjuk. Hari ini aku akan menahan manusia batu yang hampir membusuk dan menginterogasinya. Ketika mengucapkan kata-kata ini, Xiao Chen dipenuhi dengan keyakinan kuat. Setelah ribuan tahun berlatih keras, hari ini adalah saatnya untuk menunjukkan hasilnya. Keempat orang itu berjalan maju, dan hamparan putih yang luas terlihat samar-samar di tanah yang diselimuti kabut abu-abu, seolah-olah salju putih sedang menutupi tanah. Namun, saat ia melangkah, ia merasakan semburan debu putih berkerumun di udara, seperti kabut yang mengepul. Setelah memeriksanya dengan teliti, ia menemukan bahwa itu adalah tepung tulang. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Daerah di sekitar kota iblis kuno sangat luas,
tetapi seluruhnya tertutup oleh bubuk tulang, begitu tebalnya sehingga tidak diketahui seberapa dalamnya. Hydra menghirup udara dingin dan berkata, "Dulu pasti ada gunung mayat dan lautan tulang di sini, kalau tidak, tidak mungkin bisa menciptakan dunia putih seperti ini." Tulang-tulangnya sudah terkikis oleh waktu dan berubah menjadi bubuk, tetapi masih sangat luas, yang menunjukkan sekilas pemandangan mengerikan saat itu. Sekarang, Xiao Chen sudah mengetahui semua rahasia makhluk api. Sejumlah besar tulang dibutuhkan agar raja bisa maju, dan pengorbanan makhluk api yang tak terhitung jumlahnya dibutuhkan untuk menjadi raja leluhur. Beberapa leluhur, ketika memadatkan kota sihir, lebih suka menggunakan teknik terlarang, memurnikan jutaan tulang, dan memperkuat area di sekitar kota raksasa. Di masa lalu, ada raja-raja di kedalaman dunia kematian yang terus-menerus memanggil makhluk tulang. Ini alasannya. Namun, di bawah ujian waktu dan penindasan monumen surgawi, semua yang ada di sini tidak lagi seperti dulu. Di sini, manusia batu di kota sihir kuno jelas-jelas pecundang dan sekarang hampir membusuk sepenuhnya. Kedatangan Xiao Chen dan yang lainnya sudah menjadi ancaman serius baginya, tetapi manusia batu belum merasakannya dan belum terbangun dari tidur lelapnya. Xiao Chen melayang ke langit dan tergantung tepat di atas kota iblis kuno. Dia tidak menggunakan harta perang apapun dan meraih kota kuno itu dengan tangan kosong. Retakan, tanah keras di tengah kota sihir kuno tiba-tiba hancur, dan Xiao Chen memecahkan batu fondasinya. Raungan, raungan marah terdengar, dan manusia batu yang tertidur pun terbangun dan bergegas keluar dari bawah tanah yang dalam di kota sihir. Ini adalah manusia batu yang compang camping, setengah batu dan setengah tulang, dan banyak bagiannya yang telah membusuk. Tampaknya jika terkena hantaman sekecil apapun, ia akan roboh ke tanah. Namun, Xiao Chen tidak berani meremehkannya sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah manusia batu. Kalau dia benar-benar bertarung mati-matian, dia mungkin akan mengeluarkan kekuatan yang tak terbayangkan. Dia masih tidak menggunakan senjata apapun, ingin bertarung dengan tangan kosong untuk menguji kemampuan bertarungnya sendiri. Mengapa mengganggu tidurku? Manusia batu yang compang camping itu tampaknya merasakan bahaya, berhenti meraung, dan dua cahaya keemasan keluar dari matanya. Kau telah memurnikan jutaan makhluk bertulang putih, dan jelas kau bukanlah orang baik. Aku tidak bersalah bahkan jika aku membunuhmu, tetapi aku akan memberimu kesempatan. Katakan padaku kemana prasasti surgawi itu terbang, dan aku akan berbalik dan pergi. Prasasti surgawi? Jika tidak menghalangi jalanku, aku sudah turun ke Kyushu sejak lama dan mengambil langkah terakhir dengan bantuan esensi miliaran makhluk di sana. Pria batu yang compang camping ini dipenuhi dengan penyesalan dan keengganan yang tak berujung. Anda ingin mengambil langkah terakhir dengan bantuan esensi dari miliaran kehidupan. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri, mustahil bagi Anda untuk berhasil. Niat membunuh Xiao Chen tiba-tiba meningkat. Manusia batu ini tidak bermoral dan benar-benar mempunyai ide seperti itu. Dia pantas dibunuh. Dia berteriak, "Kemana prasasti surgawi terbang? Aku tidak tahu. Bahkan jika aku tahu, aku tidak akan memberitahumu." Pria batu yang pecah itu memperlihatkan senyum muram. Api kehidupannya hampir padam. Dia sudah menyerah dan tidak mau berkompromi pada hal apapun. Sama seperti banteng tua di kawanan bison, itulah yang paling berbahaya. Sayang sekali,
Kalau aku bisa kembali 1000 tahun, aku pasti sudah berbalik dan pergi begitu melihatmu. Tapi sekarang api kehidupanmu hampir padam, dan kekuatan tempurmu yang sebenarnya hanya setara dengan level ketujuh dewa leluhur. Kau tidak bisa lagi disebut prajurit manusia batu. Mata Xiao Chen memancarkan dua sinar keemasan, kembali ke sungai waktu yang panjang, menerobos asal-usul, dan melihat melalui segalanya. Mata kebenaran 9 surga, manusia batu yang compang camping itu tiba-tiba membeku, dan dua sinar cahaya keemasan keluar dari pupilnya, menyapu ke arah Xiao Chen. Ding! Xiao Chen menjentikkan jarinya dengan ringan. Dua aliran cahaya mengenai kedua matanya, dan tiba-tiba serangkaian percikan api yang cemerlang dipancarkan, dan sepertinya hujan meteor jatuh dari langit. Tiba-tiba kabut abu-abu membumbung tinggi, retakan muncul di tanah kematian, dan bubuk tulang putih beterbangan di langit. Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Xiao Chen bertanya. Manusia batu yang compang camping, yang setengah batu dan setengah tulang, menjawabnya langsung dengan tindakan. Pisau tulang setengah batu, dengan bilah menunjuk ke langit, memancarkan seberkas cahaya terang. Bang! Xiao Chen mengulurkan jarinya, menunjukkan cahaya yang cemerlang, mengalahkan ujung yang tajam, dan kemudian dia turun ke kota kuno. Beraninya kau meremehkanku. Manusia batu itu berbicara dengan dingin. Pihak lain langsung memasuki kota sihir kuno, seolah-olah dia tidak takut padanya yang mengendalikan kota sihir dan mengerahkan kekuatannya. Tutup langit dan jebak bumi. Manusia batu yang compang camping, dengan sosok sekecil angsa liar, menghilang. Kota sihir kuno itu tertutup sepenuhnya, dan awan sihir bergulung-gulung menutupi langit. Dia ingin memurnikan Xiao Chen di kota. Baiklah, mari kita lihat, apakah kau yang memurnikan aku atau aku yang memurnikanmu. Xiao Chen duduk di kota dan mulai bertarung melawan kota iblis untuk menguji kekuatan tempurnya sendiri. Meskipun manusia batu telah merosot dan kekuatan tempurnya telah turun ke tingkat ketujuh dewa leluhur, ia masih dapat meningkatkan potensinya dan membiarkan api kehidupan menyala dengan bantuan kota besar di kota iblis kuno. Kota iblis kuno itu berguncang hebat, dan cahaya gelap bersinar, menutupi seluruh area. Bas, klek, roar, mo, duh. Pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba menggetarkan 8 suara asal. Suara surgawi yang dahsyat itu menggetarkan bumi. Benua kematian mulai bergetar, dan kota iblis kuno berguncang hebat. Pertarungan puncak antara keduanya terjadi di sini. Tianyin bertarung melawan Mo Cheng, dan suaranya bergemuruh. Xiao Juelong, Sapolang dan yang lainnya mundur jauh dan menyaksikan pertempuran dari langit. 1/4 jam kemudian, 8 suara asli, seperti suara ilahi penciptaan dunia, menjadi semakin keras, seolah-olah telah bergetar sejak dunia pertama kali diciptakan ribuan tahun yang lalu. Retak, retak, kota iblis kuno itu perlahan retak. Kabut hitam mengerikan itu berangsur-angsur menghilang, cahaya hitam di langit perlahan menghilang, dan ribuan retakan muncul di kota besar itu, yang bisa runtuh sewaktu-waktu. Bang! Pada saat ini, manusia batu yang pecah itu melayang ke langit, ingin meninggalkan kota sihir kuno dan melarikan diri ke kejauhan. Namun, tanpa suara, sebuah bayangan muncul di langit, dan Xiao Chen duduk bersila, menghalangi jalannya. Swiss. Manusia batu yang compang camping itu mengubah posisinya dan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, mencoba melarikan diri ke arah lain,
tetapi Xiao Chen mengendalikan dunia 8 fase. Dalam hal teknik melarikan diri, dia adalah yang terbaik di dunia. Tanpa bersuara, ia membelah ruang dan muncul entah dari mana, menghalangi jalan manusia batu itu lagi, duduk diam bagaikan patung batu. Setelah beberapa kali serangan, manusia batu kesulitan melarikan diri. Di bawah serangan dahsyat 8 suara asal, tubuhnya terus hancur berkeping-keping. Akhirnya, Xiao Chen mengulurkan tangan besar dan menamparnya ke kota iblis dengan keras. Di kejauhan, Sapolang dan Hydra sangat cemburu. Mereka sungguh iri dengan kekuatan tempur seperti itu. Pada saat ini, Xiao Chen memanggil Xiao Juelong ke kota sihir kuno. Meskipun api kehidupan manusia batu ini akan padam dan kekuatan ilahinya telah menurun ke titik terendah, ia masih memiliki potensi yang tak terbatas. Aku akan mengorbankannya hidup-hidup untuk membangun fondasi untukmu. Mendengar transmisi suara Xiao Chen, Sapolang dan Hydra semakin iri. Xiao Juelong ragu-ragu sejenak, "Lah, lu terbang ke kota." Kekuatannya telah mencapai titik jenuh, dan mungkin ia membutuhkan tenaga eksternal untuk mendorongnya maju. Boom! Di saat berikutnya, seluruh kota sihir kuno tiba-tiba menjadi terang, seperti sumber cahaya yang besar. Xiao Chen mengorbankan manusia batu yang hancur itu hidup-hidup, dan saripati kehidupan yang tak terbatas mengembun ke arah naga kecil yang keras kepala itu. Kota besar yang tadinya gelap gulita, kini telah menjelma menjadi megah bagai istana di kahyangan, berkilau-kilauan dan menerangi seluruh daratan, lalu berubah hampir tembus pandang. Terlihat jelas sinar aura Dewa Tengah berkumpul menuju naga kecil yang keras kepala itu. Manusia batu yang compang camping itu bagaikan es dan salju yang mencair, berangsur-angsur meredup, dan akhirnya perlahan hancur berkeping-keping. Di kota yang lewat ini, Xiao Chen menggunakan kekuatan sihirnya yang besar untuk secara paksa mengekstrak ingatannya. Tidak mungkin untuk mendapatkan asal-usulku. Boom! Manusia batu itu menghancurkan sumber keilahiannya sendiri dan menghancurkan lautan kesadaran spiritualnya. Tiba-tiba, kekuatan jiwa yang tak terbatas melonjak dan bergetar ke segala arah. Seluruh kota sihir kuno akan runtuh. Bas, klik, raungan, duh. Xiao Chen dengan cepat menggetarkan 8 suara asal untuk menekan badai lautan spiritual manusia batu yang hancur. Dia terus-menerus mengekstraksi pecahan-pecahan rohani, dan pada saat yang sama, aksi pengorbanan hidup menjadi lebih cepat. Semua kekuatan ilahi tidak hilang, tetapi ingatan manusia batu itu tidak dapat terbaca sepenuhnya. Untungnya, Xiao Chen menguasai metode manusia batu, dan sekali lagi menguasai metode untuk mencapai alam tertinggi. Jika dia mengikuti jejak manusia batu di masa mendatang, dia akan punya satu referensi lagi. Pada saat yang sama, sebagian ingatan yang diekstraksi dari manusia batu menunjukkan bahwa monumen surgawi terbang menjauh dan manusia batu tidak tahu kemana perginya. Ini berlangsung selama 3 jam. Naga kecil yang keras kepala itu mengeluarkan raungan naga dan berubah menjadi naga leluhur yang terbang ke langit. Tubuh naganya yang agung membentang sejauh puluhan mil. Ini adalah bentuk aslinya. Tekanannya bahkan lebih besar, tak berujung bagai barisan pegunungan kuno. Xiao Juelong bergegas ke tingkat ke-7 leluhur perang, dan kekuatannya ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Yang paling penting adalah tubuhnya menjadi lebih kuat dan hampir abadi, karena sebagian besar kekuatan kota sihir ini juga disempurnakan ke dalam tubuhnya oleh Xiao Chen.
Separuh sisa kota kuno itu runtuh ke tanah dengan suara keras, mengepulkan debu dan asap yang menutupi langit. Xiao Chen tentu saja tidak akan menyia-nyiakannya. Dia duduk bersila di kehampaan. Dengan kilatan cahaya di antara jari-jarinya, sebuah kota kuno seukuran telapak tangan muncul dan langsung turun ke bawah. Cahaya hitam melesat ke langit, dan sisa-sisa kota iblis kuno semuanya diserap oleh kota kuno seukuran telapak tangan itu. Kota kecil itu tampaknya berbobot lebih dari 100 juta ton dan memiliki kekuatan yang tak terduga. Ia langsung menyempurnakan sisa separuh kota dan memperkuat badan kota itu sendiri. Kota kuno seukuran telapak tangan ini telah menyerap esensi beberapa kota sihir kuno dan bahkan menelan sebagian kota Raja Manusia Batu di surga. Ini telah mencapai tingkat yang mengerikan dan tidak jauh dari kota raja. Ini adalah rencana cadangan yang disiapkan Xiao Chen untuk perjalanan masa depannya sebagai manusia batu. Segera, Xiao Chen dan teman-temannya keluar dari lubang hitam dan tiba di gua lain. Berjalan ke ruang luas lainnya, masih terhubung dengan dunia kematian, tetapi itu adalah area yang berbeda. Kabut hitam memenuhi udara, bau kematian sangat kuat, dan gumpalan awan hitam berkeliaran di luar kota ajaib besar itu. Sebagian besar manusia batu di kota ajaib ini telah memadamkan api kehidupan, Xiao Juelong sampai. Pada kesimpulan ini, ya, kota besar itu dipenuhi aura kematian, dan hanya ada sedikit fluktuasi energi kehidupan di kota itu. Kota itu akan berubah menjadi debu. Xiao Chen juga sampai pada kesimpulan yang sama. Kali ini, apakah kau akan membantu kami mengorbankan manusia batu? Mata Sapolang bersinar hijau, dan dia benar-benar ingin membuat terobosan. Oke, Xiao Chen setuju tanpa ragu-ragu. Kenyataannya, seperti dugaannya, manusia batu itu tertidur lelap dan sulit dibangunkannya. Ketika dia membaca ingatannya, manusia batu itu menjadi marah dan menghancurkan asal-usulnya. Semuanya berjalan lancar. Tanpa perlawanan apapun, Xiao Chen melakukan pengorbanan suci pada manusia batu. Baik Sapolang maupun Hydra memperoleh keuntungan besar. Tangisan, aku telah mencapai tingkat ke-7 raja, tetapi aku masih jauh dari alam raja leluhur. Sapolang merasa senang sekaligus menyesal, karena bagaimanapun juga, dia tidak naik ke alam yang lebih tinggi. Hydra sedikit lebih kuat darinya dan telah memasuki alam semi leluhur tingkat ke-8. Kau benar-benar sampah yang tidak berguna. Kau telah memurnikan begitu banyak energi sebelum kau dipromosikan ke tingkat ke-7 raja. Xiao Chen tidak bisa berkata apa-apa kepadanya. Setelah itu, kota iblis kuno ini juga disempurnakan dan diserap oleh Xiao Chen dengan kota suci di telapak tangannya. Kota suci seukuran telapak tangan itu hitam bagaikan batu giok, lalu makin lama makin bening, seakan diukir dari batu permata yang berharga, membuat orang tak kuasa untuk berhenti melihatnya. Ini akan menjadi ketergantungan besar bagi Xiao Chen di masa depan dan dia sekarang perlu mencurahkan seluruh energinya untuk berlatih. Tidakkah kau sendiri membutuhkan saripati manusia batu? Tanya Xiao Juelong. Dia melihat Xiao Chen telah melakukan pengorbanan suci pada sisa-sisa 2 manusia batu itu untuk mereka, tetapi belum melakukannya untuk dirinya sendiri, jadi dia mengingatkannya akan hal ini, dengan harapan dia akan segera meningkatkan kekuatannya sendiri. Di jalur kultivasi, aku kini telah mencapai jurang alami. Dalam jangka pendek, pengorbanan suci tidak akan berguna bagiku. Yang kubutuhkan adalah kesempatan,
bukan hanya roh manusia batu. Mendengar dia berkata demikian, Sapolang bertanya dengan heran, apakah kamu sudah mencapai tingkatan yang sama dengannya? Xiao Chen tersenyum, tetapi tidak menjawab, dan berkata, ada satu gua ajaib terakhir. Jika aku masih tidak bisa mendapatkan berita tentang kemana monumen surgawi itu terbang, aku hanya bisa memikirkan cara lain. Saat memasuki gua ajaib terakhir, sebuah kota megah berdiri di cakrawala di depan mereka. Di sana sunyi senyap, tanpa ada gejolak kehidupan. Ini adalah kota mati yang benar-benar sepi. Saya khawatir kota ini tidak berguna sama sekali. Baik Sapolang maupun Hydra membuat penilaian seperti itu. Namun Xiao Juelong sedikit ragu. Dia dipromosikan ke alam leluhur perang, dan garis keturunan naga leluhurnya terbangun sepenuhnya, memiliki persepsi spiritual yang jauh melampaui ras lain. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah kesadaran spiritualnya kabur, dan dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Kota ajaib ini memang sepi, tetapi mengapa aku selalu merasa sedikit gelisah? Petik 2. Apakah kamu punya perasaan yang sama? Xiao Chen mengerutkan kening. Persepsi spiritualnya bersifat bawaan, dan pada tingkatnya saat ini, persepsi itu bahkan lebih kuat daripada yang dapat dibayangkannya. Begitu dia masuk ke sini, dia merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Kota ajaib di depannya tampak sepi, dan semua tanda menunjukkan tidak ada yang salah dengan kota itu, tetapi kota itu memberitahu dia secara langsung bahwa ada sesuatu yang tampaknya salah. Dalam sekejap, Xiao Chen menampilkan 8 fase dunia, mengenakan gulungan kuno, mengorbankan peta ilahi, mengaburkan aura keempat orang itu, dan menghilang di tempat. Boom! Kota sihir kuno di depan bergetar, dan tiba-tiba cahaya hitam melesat ke langit. Lautan energi yang luas mengguncang zaman dan menembus seluruh dunia. Tempat di mana mereka baru saja berdiri hancur dalam sekejap. Pemandangan mengerikan ini membuat mereka berempat berubah warna. Jika mereka bertindak gegabah, akibatnya akan mengerikan. Kota ajaib ini sungguh luar biasa. Ketika napas kehidupan yang agung itu meledak pada saat ini, orang-orang dapat merasakan kekuatannya yang luar biasa, dan seluruh dunia berdenyut karenanya. Orang-orang di kota itu tampaknya tidak lebih lemah dari saintes maki. Siapa kamu? Xiao Chen bertanya. Raja terhebat sepanjang masa, Meng Degang. Suara yang begitu agung datang dari kota iblis kuno. Pada saat yang sama, seberkas cahaya terang kembali menyapu ke arah Xiao Chen dan yang lainnya. Jelaslah dia telah menangkap jejak beberapa orang lagi. Leluhur yang tak tertandingi di 3000 dunia dan terlahir kembali sebagai Raja Suci Wanita, orang seperti itu sudah cukup tidak normal, bagaimana mungkin orang serupa muncul sekarang? Xiao Chen membuka 8 fase dunia dan menghindar dengan cepat. Dia mengerutkan kening dan berpikir tentang siapa orang ini. Dia memang sosok yang setara dengan saintes Zenmu. Dia telah mendengar namanya di surga. Dia juga salah satu orang terkuat di bawah leluhur. Aku tahu kau akan datang mencari monumen surgawi. Aku telah menunggumu selama bertahun-tahun. Tekanan yang luar biasa itu mengguncang segala arah dan dengan cepat menghalangi lubang hitam itu, menghalangi jalan kembali Xiao Chen dan yang lainnya. Ayo pergi. Xiao Chen tidak menunda. Dia tidak ingin bertarung dengan orang seperti itu sekarang. Dia bergegas ke kedalaman dunia kematian, lalu membalikkan ruang, melintasi penghalang dunia besar, dan kembali ke Jiushu. Dia membawa sisa-sisa kapal perang Zujun,
sehingga dia bisa masuk dan keluar dunia kematian dengan bebas. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menghadapi orang seperti itu? Tanya Xiao Juelong. Aku perlu mengumpulkan 2 tanda langit lagi sebelum aku bisa mengatasinya. Xiao Chen menjawab, gunakan 4 tanda langit untuk menyegel 4 penjuru, gunakan peta dewa untuk memotong bumi, gunakan gulungan kuno untuk menyegel langit, penjarakan asteris, dan hancurkan kota sihir mereka, potong fondasi sumber dewa mereka, untuk merusak mereka dengan parah. Saat ini, yang kurang adalah 2 Skymark. Untuk tujuan ini, Xiao Chen melakukan perjalanan khusus ke lembah pemakaman langit di dunia kultivasi, tetapi menemukan bahwa monumen langit di sana juga telah terbang dan tidak ada lagi. Setelah kembali ke Jiushu, Xiao Chen mengerutkan kening dan tidak dapat memikirkan solusi apapun selama beberapa hari. Di malam hari Yandu, lampu neon berkelap-kelip. Xiao Chen dan Xiao Juelong berdiri di atas gedung pencakar langit dan memandangi kota yang terang benderang. Angin malam bertiup. Keduanya berspekulasi hampir sepanjang malam namun tidak dapat membayangkan kemana prasasti surgawi terbang. Sapolang telah pergi sendiri, tetapi kultivasinya telah disegel oleh Xiao Chen untuk mencegahnya menimbulkan masalah di antara manusia. Selama beberapa hari berikutnya, Xiao Chen dan Xiao Juelong tinggal di Yandu. Suatu hari, Hydra tiba-tiba muncul dan berkata, hari ini aku melihat sebuah prasasti batu. Rasanya sangat istimewa. Tidak ada fluktuasi kekuatan ilahi. Aku ingin menjelajahinya dengan indera ilahiku, tetapi prasasti itu seperti setetes air di lautan. Kau melihat prasasti batu yang istimewa. Xiao Chen merasa sangat aneh. Ya, tapi itu jelas bukan prasasti surgawi. Prasasti batu itu panjangnya hanya 1 meter. Aku melihatnya di rumah lelang. Hydra menjawab. Setelah mendengar berita itu, Xiao Chen punya ide dan berkata, ayo pergi dan lihat. Pada saat ini, Sapolang muncul sambil menangis dan berteriak, cepat pulihkan kekuatanku dan lepaskan segelku. Sebagai manusia biasa, aku tidak akan sanggup bertahan hidup. Pertama, aku diinjak dengan kejam oleh seseorang dengan kecepatan 70 yard, dan sekarang aku menderita berbagai macam penyakit. Petik 2. Benar-benar kacau. Xiao Juelong mengerutkan kening. Saya ditabrak 7 kali dalam sehari oleh geng motor dengan kecepatan 3 kali lebih cepat dari 70 mil per jam. Beberapa hari kemudian, saya tertular gonore, sifilis, AIDS, dan penyakit aneh lainnya. Xiao Chen dan 2 orang lainnya tercengang. Setelah tinggal di Yandu selama beberapa hari, mereka secara alami mengetahui beberapa hal yang terjadi di antara manusia. Kemana kau pergi, bajingan? Kau pantas mendapatkannya. Tolong aku, sebagai manusia biasa, aku merasa sangat tertekan dalam hidup ini. Sapolang memasang wajah sedih, dia begitu frustrasi hingga dia hampir menjadi gila. Kau yang memintanya, kawan. Bahkan Hydra tidak bersimpati padanya. Saudaraku, saya tidak memprovokasi siapapun. Saya hanya berjalan di jalan. Saya ditabrak oleh orang-orang yang mengemudi dengan kecepatan 3 kali lebih cepat dari 70 mil per jam sebanyak 7 kali dalam 1 hari. Apakah Anda bisa menyalahkan saya untuk ini? Sapolang membela diri, juga, tempat-tempat romantis sekarang ini sangat tidak profesional. Aku hanya pergi ke sana untuk bersenang-senang dan terkena penyakit aneh. Tidak ada bandingannya dengan istana penangkapan ikan dan istana wanita menawan di masa lalu.
Xiao Chen dan dua orang lainnya tercengang. Kamu sebaiknya merenungkan dirimu sendiri terlebih dahulu dan kita akan membicarakannya saat kamu kembali. Xiao Chen dan dua orang lainnya berbalik dan meninggalkan ruangan. Saudara-saudara, tolong selamatkan aku. Aku hanyalah manusia biasa sekarang, dan tekanan hidup sungguh berat. Sapo Lang hampir menangis. Xiao Chen dan teman-temannya muncul di rumah lelang. Ketika Xiao Chen melihat prasasti batu yang tingginya hanya 1 meter itu, dia pun terkejut. Ternyata itu adalah tablet surgawi. Ini sungguh tidak dapat dipercaya dan sangat mengejutkannya. Bagaimana monumen surgawi bisa mengecil dan diperoleh oleh manusia biasa? Bab 605, Kastil di atas Monumen Surgawi. Prasasti batu kuno itu panjangnya hanya 1 meter dan berwarna hitam keabu-abuan. Ada beberapa ukiran misterius di atasnya, yang menjadi kabur karena pengaruh waktu, membuatnya sulit untuk mengetahui arti pola-pola itu. Prasasti batu itu ditaruh di tempat pajangan dan akan dilelang dalam beberapa hari. Saat itu, ada beberapa orang berkumpul di sekitarnya, dan penilai terkait sedang menilai-nilainya. Itu hanya lempengan batu dari periode Yan akhir. Terlalu banyak lempengan batu jenis ini yang telah ditemukan. Tidak ada nilainya sama sekali. Seorang lelaki tua berkacamata tebal dan berambut putih membuat penilaian demikian. Di udara, Xiao Chen tiba-tiba terhuyung dan hampir jatuh. Banyak sekali prasasti batu seperti itu yang telah ditemukan. Apakah kamu bercanda? Bisakah prasasti langit ditemukan dalam jumlah besar? Ini sungguh mengejutkan. Omong kosong, ini bukan salah satu lempengan batu tak berarti yang digali dalam jumlah besar selama periode Yan akhir. Pada saat ini, seorang sarjana tua lain yang tampak cukup tegak meletakkan kaca pembesar di tangannya dan berkata kepada lelaki tua berambut putih, ini jelas merupakan harta karun yang langka. Perkiraan konservatif menunjukkan bahwa harta karun ini telah dipahat selama puluhan, tidak, puluhan ribu tahun. Sebenarnya dia ingin mengatakan bahwa prasasti batu itu sudah berumur ratusan ribu, jutaan, bahkan puluhan juta tahun, tetapi itu terlalu mengejutkan. Berapa panjang sejarah peradaban manusia? Lelaki tua berkepala putih itu mencibir, sejarah kita tercatat berapa lama? Kau benar-benar mengatakan puluhan ribu tahun, sungguh konyol. Pada saat ini, beberapa ahli yang diundang di dekatnya juga menggemakan kata-katanya. Bagaimana mungkin usianya mencapai puluhan ribu tahun? Kelihatannya seperti prasasti batu yang digali dalam jumlah besar dari periode Yan akhir. Benar sekali, bahkan penjual yang memesan rumah lelang itu mengakui bahwa itu adalah lempengan batu dari periode Yan akhir. Hanya saja polanya agak istimewa, jadi dilelang. Ya, itu hampir tidak bisa dianggap sebagai harta karun, tapi itu memang sebuah prasasti batu dari periode Yan akhir. Orang-orang ini setuju dengan suara bulat, dan kata-kata mereka hampir persis sama. Kalian, benar-benar sampah industri kami. Sarjana tua yang jujur itu merasa geram. Dia menunjuk beberapa orang dan berkata, pasti ada pelanggan besar yang meminta Anda untuk menurunkan penilaian dan bersiap untuk membeli dengan harga murah. Sungguh memalukan bagi saya untuk bergaul dengan para ahli seperti Anda. Dia berbalik dan pergi. Dalam kehampaan, Xiao Chen menyaksikan semua ini dengan tenang. Selama hari-harinya hidup di antara manusia, dia belajar banyak hal dengan indera spiritualnya yang kuat. Apa yang disebut ahli dan binatang adalah sebutan yang sungguh ironis,
tetapi inilah kenyataannya. Budak sastra kekaisaran dan pembuat pena terlalu umum. Apa yang kita lihat sekarang hanyalah masalah kecil. Bahkan monster besar seperti Hydra telah mempelajari banyak hal setelah berintegrasi ke manusia baru-baru ini. Penjualan murah aset-aset negara di negeri ini sungguh sudah keterlaluan. Ketika bank-bank investasi asing menilai-nilai aset-aset tersebut, banyak pakar dan ahli yang ditaklukkan oleh uang bersorak untuk mereka, dan banyak aset berkualitas tinggi dijual dengan kerugian. Tentu saja tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada para pakar dan profesor yang masih memiliki integritas dan kebenaran. Apakah itu benar-benar monumen surgawi? Tanya naga kecil yang keras kepala itu. Benar sekali. Xiao Chen mengangguk. Kemudian, ia menciptakan sesuatu dari udara tipis, dan lempengan batu yang identik muncul di telapak tangannya. Dengan kilatan cahaya, ia menggantikan tablet surgawi nyata yang ditempatkan di aula. Secara diam-diam, Xiao Chen, Xiao Juelong dan Hydra meninggalkan tempat ini dan kembali ke kediaman mereka. Melihat mereka kembali, Sapo Lang segera menerkam dan berteriak dengan wajah sedih, "Saudaraku, akhirnya kau kembali, tolong cepat lepaskan segelku." Kehidupan manusia biasa benar-benar tak tertahankan bagi orang normal. Aku akan segera dibebaskan, dan kekuatan hidup memudar dengan cepat. Minggirlah dan pikirkan dulu. Xiao Chen menunjuk, dan orang itu segera disegel di kamarnya. Kemudian Xiao Chen meletakkan prasasti surgawi itu di atas meja dan mengamatinya dengan saksama. Sehebat apapun dia tidak akan pernah mampu menemukan monumen surgawi ini tanpa pengamatan yang cermat. Tak heran jika tidak muncul orang-orang berkuasa dari dunia lain setelah benda itu didapatkan oleh manusia biasa. Xiao Chen menggosoknya dengan tangannya, dan pola di atasnya menjadi sangat redup, hampir terhapus seluruhnya. Ini bukan prasasti langit di dataran iblis, juga bukan prasasti yang ditekan di lembah pemakaman langit, juga bukan prasasti kuno di Sungai Kuning, juga bukan prasasti yang menekan kota mati Pulau Naga. Jika prasasti ketujuh yang dimiliki kura-kura batu tua tidak dihitung, Xiao Chen telah memperoleh 6 metode mistik prasasti surgawi sebelumnya, tetapi ia hanya melihat 4 di antaranya. Di antara mereka, dia hanya melihat bayangan 2 prasasti langit, bukan tubuh mereka yang sebenarnya. 2 metode mental lainnya diamati dari bayangan. Ini seharusnya menjadi prasasti surgawi kelima. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana prasasti itu jatuh ke tangan manusia. Di mana prasasti itu disembunyikan di masa lalu. Tampaknya perlu untuk menyelidikinya dengan saksama. Mungkinkah prasasti langit ini telah dihancurkan oleh seseorang? Apakah prasasti ini masih memiliki kekuatan besar seperti sebelumnya? Tanya naga kecil yang keras kepala itu. Prasasti surgawi tidak hancur, kalau tidak, prasasti itu tidak akan tersembunyi dari kita. Kita sudah berada di Yandu beberapa hari ini, tetapi belum merasakan napasnya. Pada titik ini, Xiao Chen mengerutkan kening, karena sekarang sulit untuk menemukan apapun dengan menyelidiki prasasti surgawi dengan indera spiritual, dan kekuatan indera spiritual menghilang ke dalam tubuh prasasti itu seperti setetes air di lautan. Saya tidak bisa lagi merasakan tekanannya yang mengerikan. Di permukaan, batu itu tampak seperti batu biasa. Xiao Chen mencoba beberapa kali, dan semua kekuatan suci yang dikerahkannya bagaikan nektar yang menetes ke padang pasir dan diserap tanpa suara. Ayo pergi ke dunia kematian dan mencobanya. Xiao Chen membuat keputusan ini.
Tidak mudah untuk mengaktifkan monumen surgawi di Jiushu dan dunia empat arah. Akan merepotkan jika dirasakan oleh dunia lain. Dia memiliki reruntuhan kapal perang leluhur yang dapat dengan mudah melintasi penghalang dunia besar, jadi tidak butuh banyak upaya untuk membawa naga kecil yang keras kepala dan Hydra bersamanya. Setelah muncul di dunia kematian yang sunyi, Xiao Chen mulai berlatih metode misterius prasasti surgawi, dan tubuh prasasti yang awalnya tidak bergerak tiba-tiba mulai bergetar. Boom! Pada saat berikutnya, aura dahsyat mengguncang langit dan bumi, dan monumen kecil itu meledak dengan gelombang seperti lautan, yang mengejutkan, menakutkan, dan mengerikan. Ia mulai tumbuh dengan cepat, makin membesar, bagaikan gunung raksasa, menindas manusia hingga mereka tidak bisa bernapas. Daerah itu tiba-tiba dilanda tanah longsor dan retakan di tanah, magma menyembur keluar, awan iblis menghilang, dan bintang-bintang berguncang. Aura ini tidak berbeda dengan prasasti surgawi tahun itu. Ia dapat menekan dunia dan menghancurkan manusia batu. Itu benar-benar harta, penyegel, yang paling kuat di dunia. Berhenti sekarang. Jika kau terus memaksanya, langit akan hancur. Hydra berteriak kaget. Pada saat ini, monumen surgawi menjulang dengan cepat, melampaui pegunungan dan menjulang ke langit. Pohon itu tumbuh semakin tinggi dan megah, puncaknya tak terlihat. Aura yang dipancarkannya membuat orang yang hadir merasa sangat tertekan dan seperti tercekik. Xiao Chen berhenti berlatih metode misterius itu dan merasa seluruh kekuatan di tubuhnya telah terkuras habis. Dia kelelahan dan tergesa-gesa duduk bersila di kehampaan untuk bermeditasi. Tidak lama kemudian dia pulih sepenuhnya. Pada saat ini, monumen surgawi telah perlahan menyusut hingga tingginya 1 meter, dan menjadi sederhana dan biasa. Kenapa sih? Xiao Chen bingung dan tidak dapat mengetahui mengapa monumen surgawi menyusut dengan sendirinya. Sangat sulit untuk mendekatinya di masa lalu, apalagi untuk dikoleksi oleh manusia. Apakah karena ia telah menyelesaikan misinya dan akan tertidur lelap, tidak lagi memperlihatkan kekuatan gaibnya? Mereka bertiga merasa sulit untuk benar-benar mengerti. Sekarang kau telah memperoleh tanda langit, kan? Tanya Hydra. Akhirnya tersedia. Xiao Chen duduk bersila di sini, tidak berkata apa-apa lagi, dan berlatih metode misterius prasasti surgawi. Tak lama kemudian, prasasti batu setinggi 1 meter dengan ukiran pola-pola kuno di atasnya tampak hidup, bersinar terang, dan semakin lama semakin membara. Aura yang kuat segera memaksa naga kecil yang keras kepala dan Hydra untuk mundur ke kejauhan, menyaksikan dengan kaget. Seolah-olah sebuah gulungan terbang turun dari prasasti surgawi, menutupi Xiao Chen seperti kerudung dan dengan cepat meresap ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, tanda kecil dari prasasti surgawi muncul di tubuhnya. Semuanya berjalan lancar. Xiao Chen memperoleh tanda langit ketiga, dan semangat serta energinya mencapai puncak. Ketika dia berdiri, tidak ada yang tersisa di monumen surgawi dan semua polanya lenyap. Kali ini sungguh mengejutkan bahwa prasasti surgawi menjadi koleksi Xiao Chen dan berhasil disimpan di ruang akupunkturnya. Ini terlalu, Xiao Juelong merasa tidak bisa berkata apa-apa. Ketika kota Tianbei menyegel Pulau Naga, dia secara pribadi mengalami kengerian monumen raksasa itu. Namun kini sudah menjadi koleksi pribadi, aura kekerasannya tak lagi terungkap. Jika aku mengambil jalan manusia batu, prasasti surgawi ini juga akan sangat berguna. Mata Xiao Chen bersinar dengan cahaya yang cemerlang.
Apakah Anda ingin menggunakan monumen surgawi untuk membangun tubuh kota Tuhan? Hydra sangat terkejut. Jika memang begitu, kota Tuhan mungkin tidak akan hancur dan mereka bisa tenang. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap ke kedalaman benua kematian dan berkata, "Ayo pergi. Seorang pria kuat sedang datang. Kita tidak perlu melawannya." Mereka bertiga kembali ke Jiushu dan bersiap menghadiri pelelangan dalam 3 hari untuk mencari tahu segala macam informasi tentang penjual, ingin tahu bagaimana dia mendapatkannya. 3 hari berlalu dengan cepat, dan kali ini Sapo Lang juga ikut, tetapi segelnya masih belum rusak. Sapo Lang melihat sekeliling jalan, bergumam terus-menerus, "Jangan biarkan aku melihat geng motor itu lagi. Jangan biarkan aku melihat wanita itu lagi. Mereka berani memukulku 7 kali sehari dan memberiku banyak penyakit aneh. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi begitu aku mengetahuinya." Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan seorang idiot. Dia iri pada saya dan bahkan mencengkeram kerah baju saya dan mengatakan bahwa dia adalah leluhur saya. Akibatnya, saya menyewa geng motor untuk memukulnya 7 kali sehari. Saya tidak menyangka orang itu seberuntung itu dan tidak mati. Saya sangat berharap dapat bertemu orang itu lagi dan memukulnya 8 atau 10 kali lagi. Tepat di luar rumah lelang, 3 pemuda nakal mengucapkan kata-kata ini sambil berjalan dan tertawa, mengikuti di belakang beberapa pria parubaya. Omong kosong. Seorang lelaki setengah baya berbalik dan melotot tajam ke arah mereka. Dia jelas lebih tua dari mereka. Tidak jauh dari situ, Sapo Lang hampir ketakutan. Melihat orang-orang yang berjalan memasuki gedung lelang itu, dia mulai berteriak, "Sial, bocah nakal itu yang menyewa seseorang untuk memukulku 7 kali dalam sehari. Aku akeong tanda pagar tanda pagar." Pada saat ini, 2 orang wanita berpakaian indah berjalan menuju gedung lelang yang tidak jauh dari situ. Beberapa hari yang lalu, saya pergi ke istana Yongle dan bertemu dengan seorang pria konyol yang menyebut dirinya serigala. Awalnya kami punya firasat baik, tetapi saya tidak menyangka pria itu seorang pengemis. Beraninya dia mendekati saya memberinya pelajaran, dan akhirnya sebelum pergi, saya melemparkan beberapa lembar uang kertas kepada pria yang sedang tidur seperti babi mati itu. "Haha, kamu memberinya uang, itu kebalikannya. Kamu tidak bisa memukul wajah seseorang seperti ini. Lupakan saja, Tuan Li sudah menunggu kita, ayo masuk." 2 wanita cantik memutar pinggang ramping mereka dan berjalan memasuki rumah lelang. Pada saat ini, mata Sapo Lang hampir menyemburkan api, dan tinjunya terkepal sangat keras hingga menimbulkan suara berderak. Xiao Chen, Xiao Juelong dan Hydra semuanya tercengang. Ini benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Setelah membatu, Sapo Lang hampir menjadi gila dan berkata dengan gigi terkatup, "Sial, apa ini? Kamu tidak bisa memukul orang seperti ini, dan aku harus mengalami nasib yang sama seperti dia." Xiao Chen dan Xiao Juelong mengabaikannya dan berjalan maju lebih dulu. Hydra datang mendekat, menepuk pundaknya tanpa suara, lalu berjalan maju. Keempat orang itu bersembunyi dalam kehampaan, diam-diam menyaksikan adegan pelelangan. Suasananya sangat meriah dan banyak barang antik terjual dengan harga selangit. Mengenai prasasti yang diganti, transaksi diselesaikan dengan tenang dengan sedikit tawaran yang diajukan. Xiao Chen menyelidiki tempat kejadian perkara dengan indera spiritualnya yang kuat, dan menemukan bahwa si penjual memang telah tiba.
Dia dengan cepat memperoleh informasi yang relevan dari otaknya. Ayo pergi. Xiao Chen berencana untuk meninggalkan tempat ini. Tunggu, jika kau tidak membantuku melepaskan segel ini, aku lebih baik mati di sini. Sapolang begitu marah hingga dia hampir meledak. Dia menatap ke arah bocah nakal Yunyun, dan pada saat yang sama, dia terus memutar matanya ke arah wanita yang sedang meringkuk di sebelah seorang pria tua dengan perut buncit. Bagaimana mungkin Xiao Chen tidak tahu apa yang sedang dia coba lakukan? Memikirkan betapa buruknya orang ini diperlakukan oleh manusia, dia tidak dapat menahan tawa. Kemudian dia membuka segelnya dan berkata, "Hentikan. Jangan main-main." Sapolang mengangguk sambil menggertakkan gigi dan mengucapkan mantra. Orang-orang di rumah lelang tampaknya tidak menyadari bahwa ada dua orang yang hilang. Sial, ternyata itu kau, dasar bodoh. Aku hanya mencarimu, tapi aku belum puas menabrakmu. Anak nakal itu jelas tidak mengerti situasi, dan mengatakan hal ini ketika dia melihat Sapolang. Wajah Sapolang berubah menjadi hijau dan hidungnya hampir bengkok karena marah. Dia mengangkat bocah nakal itu ke langit dan berkata, "Apakah kamu tidak suka menabrak sesuatu? Aku akan membiarkanmu menabrak sesuatu sebanyak itu." Tak lama kemudian mereka tiba di luar langit. Anak nakal itu sudah ketakutan setengah mati dan berkata dengan gemetar, "Tuhan, aku salah, tolong lepaskan aku." Sapolang langsung menunjuk ke arah lingkaran cahaya, yang menyelubungi anak nakal itu dan melemparkannya ke pecahan meteorit. Kemudian dia menendangnya dengan keras, menyebabkan dia terlempar dalam sekumpulan meteorit. "Terbanglah dengan bebas. Jika kamu masih hidup dalam 10 tahun, aku akan datang menjemputmu." "Sialan, tolong." Setengah jam kemudian, Sapolang membangunkan wanita cantik itu lagi dan melemparkannya langsung ke sebuah planet terpencil. Ia meninggalkan setumpuk berlian dan berkata, "Kamu jaga saja tumpukan uang ini selama 10 ata. 8 tahun. Aku akan datang menjemputmu jika kamu belum berubah menjadi tengkorak saat itu." Di atas Jiushu, Xiao Chen dan dua orang lainnya terdiam. Sapolang terlalu jahat. Jangan biarkan siapapun mati. Jangan khawatir, aku sudah menyuntikkan energi vital ke dalam tubuh mereka. Mereka tidak akan mati dalam waktu dekat. Setelah mengatakan hal itu, Sapolang tampak patah hati dan berkata, "Sungguh negara yang ajaib. Semua ini benar-benar tragedi masyarakat dan umat manusia." Keluar, ketiganya meledakkannya bersamaan. Tidak lama kemudian, Xiao Chen dan teman-temannya melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa dan tiba di sebuah desa pegunungan di bagian barat Jiushu. Xiao Chen ingin mencari pemilik sebenarnya dari prasasti surgawi tersebut karena prasasti tersebut telah diambil oleh seorang pedagang barang antik dari desa pegunungan ini. Dibandingkan dengan kota yang penuh dengan gedung-gedung tinggi, rumah-rumah bata dan batu di sini tidak diragukan lagi sangat terbelakang, tetapi rumah-rumahnya tidak terlalu materialistis dan berisik, dan lebih harum dengan bunga-bunga dan tanaman, yang membuat hati orang-orang lebih damai. Sesampainya di suatu pelataran berbatu yang tidak terlalu teratur, Xiao Chen memperluas indera spiritualnya, siap mencari ingatan pemilik pelataran itu untuk melacak segala sesuatu tentang monumen surgawi. Berdecit. Pada saat ini, pintu halaman didorong terbuka, dan seorang pria parubaya yang tampak sangat jujur dan sederhana berjalan keluar dan berkata, "Saya benar-benar tidak punya batu tulis di sini. Saya hanya punya yang ini,
dan saya menggunakannya sebagai batu asah sebelumnya. Sekarang saya harus mencari yang lain. Batu asahan. Setelah mendengar kata-kata ini, Xiao Chen merasa sedikit tertegun. Mata yang dapat mematahkan ilusi. Xiao Chen berteriak dengan suara rendah, dan meletakkan prasasti surgawi di halaman, menyesuaikan dengan lingkungan di sini. Lalu dua sinar cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari matanya, menutupi tempat itu. Menelusuri sungai sejarah yang panjang, pergi ke hulu, ia ingin melihat bagaimana monumen surgawi hilang di tempat ini, dan ingin mengembalikan semuanya seperti masa lalu. Tubuh Xiao Chen bergetar hebat, dan sejarah yang ditelusurinya tampaknya berada di luar kemampuannya, dan sulit untuk melanjutkannya. Namun pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan bertahan. Serangkaian gambar yang rusak muncul di depan matanya. Hujan darah turun di langit, dan sebuah monumen besar ambruk, bersama dengan segala macam tembok dan reruntuhan yang hancur, yang juga berjatuhan ke daratan. Xiao Chen merasakan tubuhnya bergetar, memegang peta dewa dan gulungan kuno di tangannya. Ia terus menelusuri kembali sungai sejarah yang panjang. Adegan kembali ke belakang, dan sebuah kastil kuno retak, meninggalkan darah tak berujung di dalamnya. Bang! Benda itu pecah berkeping-keping dan jatuh, dan pada saat yang sama sebuah monumen kuno jatuh dari kastil. Ada monumen surgawi di kastil kuno. Xiao Chen bingung, kastil kuno itu tampak sangat familiar baginya. Tiba-tiba dia menampakkan ekspresi terkejut, dan tiba-tiba teringat, bukankah ini kastil kematian yang muncul di atas Pulau Naga? Di masa lampau, ia mengguncang angin dan awan yang tak terhitung jumlahnya serta menimbulkan gelombang besar. Mata yang mematahkan delusi, melawan arus waktu. Xiao Chen berteriak lagi. Peta dewa dan gulungan kuno bersinar terang di tangannya. Pada saat yang sama, pohon suci dengan 9 daun dewa muncul di atas kepalanya, memancarkan ribuan cahaya ilahi untuk membantunya. Gambar itu muncul kembali, bergerak cepat sepanjang sungai waktu. Kastil kuno itu benar-benar datang dari langit di atas Pulau Naga. Kali ini bahkan beberapa makhluk humanoid kurus terlihat berkeliaran di depan gerbang kastil. Hancurkan delusi dan kembalikan masa lalu yang nyata. Xiao Chen berteriak. Pada saat ini, 3 tanda langit muncul, dan dia mulai menggunakan lebih banyak kekuatan untuk melawan sungai waktu yang panjang. Hah! Xiao Chen terkejut lagi. Kastil kuno itu bukan milik Pulau Naga. Saat berikutnya ia muncul di atas lembah pemakaman langit. Lanjutkan ke hulu. Dia menggertakkan giginya, dan gambar lain muncul. Kastil itu muncul di atas dataran iblis. Pada saat ini, seluruh tubuh Xiao Chen bersinar dengan ribuan sinar cahaya, seolah-olah ada api ilahi yang menyala. Saat menjelajahi rahasia monumen surgawi dan kastil kuno, ia menghadapi perlawanan yang luar biasa dan memaksakan diri hingga batas kemampuannya. Layar berkedip, dan kastil kuno muncul di atas sungai kuning, dengan awan gelap bergulung-gulung dan sungai kuning bergelombang. Pada saat ini, Xiao Chen tidak dapat bertahan lagi, dan cahaya keemasan di matanya dengan cepat meredup. Kastil kuno itu bukan milik Pulau Naga. Jejaknya telah muncul dimanapun ada monumen surgawi. Ada juga prasasti batu di dalam kastil. Xiao Chen merasa cukup terkejut. Semua ini terlalu misterius. Rahasia apa yang disembunyikan kastil kuno itu? Mengapa ia muncul di atas hampir semua monumen langit? Ada apa? Tanya naga kecil yang keras kepala itu. Gali tanah, gali 300 kaki.
Xiao Chen berkata dengan suara rendah, ada kastil yang runtuh di bawah tanah yang luas ini, yang memiliki hubungan erat dengan monumen surgawi. Bab 606, Tanah Zulongpi. Gali 300 kaki di bawah tanah untuk menjelajahi rahasia kastil kuno. Mustahil bagi Xiao Chen dan timnya menggali di permukaan, tetapi mereka harus langsung bertransformasi jauh di bawah tanah. Batu-batu besar itu ternoda darah, warnanya merah cerah. Jauh di lapisan paling bawah, ada banyak batu persegi teratur yang tersebar di tanah. Cairan merah lengket itu tampaknya tak kunjung kering. Ia masih hidup dan dipenuhi bau darah yang menyengat. Xiao Chen sedikit mengernyit. Pada levelnya, dia bisa dengan jelas merasakan sisa kekuatan suci dalam darahnya. Ini tampaknya adalah darah seorang lelaki kuat setingkat dewa leluhur. Dia tidak banyak bicara. Dia duduk bersila di tanah dan mulai memurnikan. Aliran esensi berwarna darah terus terbang keluar dan berkumpul menuju kota ajaib seukuran telapak tangan di antara jari-jarinya. Apakah ini rumah pemotongan hewan? Sapolang telah mencapai tingkat ke-7 semi-leluhur, tetapi dia masih merasakan sedikit dingin di dalam bumi karena energi yin di sini sangat kuat. Kumpulkan semua batu menjadi satu, semuanya merupakan material berkualitas tinggi. Kata Juelong kecil sambil mengambil tindakan dan mulai membersihkan reruntuhan bawah tanah. Tidak banyak kekuatan suci yang terkandung dalam tetesan darah merah itu, dan segera disempurnakan sepenuhnya oleh Xiao Chen. Kemudian dia mengangkat kota kuno itu setinggi telapak tangannya dan mulai menggunakan sihir misterius untuk mengumpulkan semua batu-batu besar itu ke dalam kota ajaib di antara kedua telapak tangannya. Batu-batu itu semuanya patah dari kastil kuno. Mereka memadatkan kekuatan misterius dan secara konservatif diperkirakan tidak lebih buruk daripada batu-batu di kota iblis. Batu-batu besar itu terus bergulir dan terkumpul menjadi kota ajaib, menjadi bagian dari kota itu. Selama waktu ini, Xiao Chen menggunakan kekuatan sihirnya yang besar untuk membantu memperkuat kota. Kota sihir kuno mini ini menjadi semakin misterius, berkilau dengan cahaya hitam dan sebening kristal seperti batu giok hitam. Itu bagaikan sebuah karya seni yang sempurna, mekar dengan cemerlang di tangan Xiao Chen. Xiao Chen yang tengah duduk bersila di tanah, pikirannya sepenuhnya terbenam di kota iblis. Setelah sekian tahun terus-menerus berkorban dan memurnikan, benda suci yang nyaris menjelma menjadi kota suci milik seorang raja itu, kini sepenuhnya menjadi miliknya. Kadang-kadang dia sangat ragu-ragu, bertanya-tanya apakah dia benar-benar ingin mengambil jalan manusia batu. Sekarang kota ajaib yang semakin kuat ini dapat membantunya memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Namun, memikirkan banyaknya ketidakpastian di jalan manusia batu, sulit baginya untuk membuat keputusan. Tahukah Anda, manusia batu itu perlu tetap diam selama 1 atau 2 sejarah peradaban sebelum akan ada hasil apapun. Dan 99% dari hasil tersebut adalah tragedi. Apakah kau berjalan di jalan dewa tertinggi, ataukah kau berjalan di jalan manusia batu? Ini adalah pilihan yang akan dihadapi Xiao Chen sekarang, karena dia telah memasuki tingkat ke-9 alam dewa leluhur, dan sekarang saatnya untuk membuat keputusan. Terdengar suara, bang, yang keras, titik. Ketika Sapolang dan Hydra membersihkan reruntuhan, mereka memindahkan tumpukan batu sebesar bukit, dan beberapa bangunan bobrok yang tampak seperti ruang bawah tanah muncul di sana. Penjara surgawi, ada orang-orang kuat yang dipenjara di sini. Sapolang berteriak.
Xiao Chen menyelesaikan pelatihannya dan berjalan cepat. Sebagian besar bangunan bobrok di sana, yang tampak seperti penjara langit, terkubur di bawah tanah, hanya jendela-jendela batu yang tertutup rapat yang terlihat di tanah. Setelah mengamati, Xiao Chen dapat yakin bahwa ini bukanlah penjara langit. Tata letak arsitekturnya seperti ini dan tampak sangat tertutup, seperti penjara bawah tanah. Di dalamnya ada tubuh batu yang duduk bersila di atas ranjang batu, memancarkan beberapa fluktuasi kekuatan ilahi. Kastil yang hancur ini begitu misterius, sehingga akan sangat penting jika ada makhluk hidup yang ditemukan di sana. Namun, Xiao Chen segera kecewa karena dia tahu itu hanyalah mayat. Ketika dia menggulung tubuh batu itu dengan cahaya ilahi, bintik-bintik kecil abu beterbangan memenuhi udara. Manusia batu, yang hampir kehilangan kekuatan hidupnya, sebagian besar tubuhnya berubah menjadi asap dan debu. Kecuali satu lengan, semua bagian lainnya hancur. Titik-titik kecil kekuatan kehidupan dipancarkan oleh lengan itu. Kupikir ada sesuatu yang hidup, gerutu Hydra. Mereka membersihkan lebih dari selusin rumah batu dan menemukan dua mayat kerangka. Yang satu adalah kerangka dan yang lainnya adalah tubuh daging. Sama seperti mayat pertama, ia berubah menjadi abu dengan sentuhan sedikit saja, hanya menyisakan pil tulang dan pil darah, yang mirip dengan relik Buddha dan merupakan inti sari yang tidak dapat dihapus oleh waktu. Xiao Chen mengumpulkan semuanya. Lengan batu yang ditinggalkan oleh tubuh batu pertama akan menjadi bahan utama baginya untuk membangun kota para dewa. Jika dia mengambil jalan manusia batu dan ingin mengambil langkah terakhir, akan ada terlalu banyak kesulitan. Dunia asing tidak akan pernah tinggal diam dan menonton. Selain memilih tempat rahasia, ia juga harus membangun kota kerajaan yang tidak bisa dihancurkan. Dengan cara ini, beberapa orang terus membersihkan reruntuhan, sementara Xiao Chen berkonsentrasi memperbaiki kota iblis. Lengan manusia batu itu tidak hilang setelah bertahun-tahun dibaptis. Dapat dikatakan bahwa itu setara dengan lengan Raja Manusia Batu. Setelah dilebur ke dalam kota iblis, jelaslah bahwa aura kota kuno ini menjadi jauh lebih kuat. Dengan suara keras, bang, tumpukan batu-batu besar di reruntuhan itu disingkirkan, memperlihatkan beberapa istana menjulang tinggi di depannya, yang merupakan sisa-sisa kastil kuno. Istana di sini merupakan tempat yang paling kokoh dan penting di dalam istana kuno, istana pusat yang sangat besar. Meski yang tersisa hanya istana pusatnya yang besar, namun sensasi penindasan tetap terasa saat semakin dekat, seakan-akan ini bukan istana melainkan kota raksasa yang megah. Ya, bagaikan kota suci yang utuh berdiri di depan mata kita. Yang agak istimewa adalah kita hanya bisa merasakan tekanan dahsyat seperti lautan dari jarak dekat. Saat Anda melangkah dalam jarak 3 meter, Anda akan tiba-tiba merasa tercekik, seolah-olah ada yang mencekik tenggorokan Anda dan membuat Anda sulit bernapas. Pintu yang gelap gulita itu tertutup rapat. Tidak seorang pun tahu dari bahan apa benda itu dibuat. Kelihatannya seperti logam yang dingin dan keras, atau batu ajaib aneh, yang memancarkan aura berat dan berbahaya. Di bawah tekanan yang luar biasa, Sapolang dan Hydra berjalan maju selangkah demi selangkah, meninggalkan jejak kaki yang jelas di tanah. Mereka ingin mencoba membuka pintu batu itu, tetapi pintu besar itu tidak bergerak sama sekali, bagaikan fondasi langit dan bumi. Biar aku coba. Xiao Juelong melangkah maju dan mendorong pintu batu itu dengan keras. Dengan bunyi, klik pintu batu itu bergetar sedikit,
tetapi tetap tidak terbuka. "Buka untukku." Naga kecil yang keras kepala itu berteriak. Dia adalah naga perang di antara para naga leluhur, dengan kekuatan kasar yang tak tertandingi, yang bahkan para master di level yang sama tidak dapat menandinginya. Tangannya berubah menjadi cakar naga dan dia menggunakan kekuatan untuk memukul pintu batu yang tertutup rapat. Dengan suara "klang" yang keras, kedua pintu batu besar itu tiba-tiba terbuka. Boom! Pada saat yang sama, napas besar keluar dari dalam, dan Sapolang dan Hydra tersapu oleh angin kencang seperti daun-daun kering, dan jatuh dengan keras ke tumpukan batu di belakang mereka. Naga kecil yang keras kepala itu juga melangkah mundur lebih dari 10 langkah sebelum dia bisa menenangkan langkahnya. Bahkan Xiao Chen yang berdiri di belakang pun terkejut. Dia tahu betul betapa kuatnya Xiao Juelong. Dengan kekuatan Zanzu tingkat ke-6, hanya ada sedikit saingan. Namun, aura yang keluar setelah pintu batu terbuka justru memaksanya mundur lebih dari 10 langkah. Ini agak tidak dapat dipercaya. Setelah melihat semuanya dengan jelas di dalam istana pusat yang besar, Xiao Chen tiba-tiba menjadi gugup. Dia melihat seorang manusia batu tinggi berdiri dengan tenang di tengah istana, dan semua aura dipancarkan olehnya. Raja Manusia Batu. Dia pastilah Raja Manusia Batu, tanpa diragukan lagi. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa ketika mereka datang ke desa kecil di sebelah barat Kyushu untuk mencari rahasia monumen surgawi, mereka secara tidak sengaja mengetahui bahwa kastil kuno telah jatuh di sini. Ketika mereka masuk jauh ke dalam reruntuhan untuk menjelajahi reruntuhan, mereka bertemu dengan Raja Batu. Ini sungguh mengejutkan, sungguh tak terduga dan mengejutkan bahwa ada seorang guru yang tak tertandingi yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Ini tidak adil. Aku dipukul orang 7 kali sehari, tapi aku tidak merasa tertekan seperti sekarang. Wajah Sapolang berubah menjadi hijau. Bukankah ini sama saja dengan meminta kematian? Hydra juga sangat gugup dan siap bertempur. Tetapi pada saat ini, Xiao Chen dan Xiao Juelong tiba-tiba menghela napas lega, karena mereka menemukan bahwa Raja Batu ini sangat tidak normal dan tidak memiliki fluktuasi mental. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata di atas kepalanya ada lubang, seperti bekas tusukan senjata tajam. Mati. Tubuh batu itu mengandung kekuatan bertarung yang kuat, tetapi kesadaran spiritualnya telah lama hancur, yang setara dengan orang yang sudah mati. Klik, pada saat ini, manusia batu itu tiba-tiba bergerak. Tidak, ini tampaknya adalah tubuh pertarungan boneka. Xiao Chen terkejut. Ini benar-benar masalah besar. Menggunakan Raja Manusia Batu sebagai boneka benar-benar mengejutkan. Bahkan naga kecil yang tenang dan keras kepala itu pun berubah warna. Mengubah Raja Batu menjadi boneka benar-benar tak terbayangkan. Apa asal-usul kastil kuno tersebut? Seberapa pentingnya istana pusat ini sehingga perlu dijaga oleh boneka Raja Batu? Sang manusia batu sedang bergerak, dan banyak sekali debu yang berjatuhan dari tubuhnya, seolah-olah dia sudah tidak bergerak selama bertahun-tahun. Mata Xiao Chen bersinar dengan cahaya ilahi, dan dia berkata, tidak seorang pun dapat memperbudak Raja Manusia Batu. Seseorang pasti telah mengumpulkan manusia batu tak tertandingi yang tewas dalam pertempuran dan menggunakan tubuh mereka. Petik 2. Ya, seharusnya begitu. Xiao Juelong setuju. Ini adalah penjelasan yang masuk akal karena Raja Manusia Batu mewakili batas kekuatan individu. Meskipun Raja Batu bergerak,
ia tidak keluar dari istana dan tampak terbatas di area itu saja. Apa yang dia jaga? Tempat penting yang dijaga oleh boneka Raja Batu pasti menyimpan rahasia besar, yang membuat Xiao Chen dan teman-temannya ingin masuk dan menyelidikinya. Setelah hanya mengambil beberapa langkah, boneka Raja Batu berhenti bergerak lagi dan berdiri diam di istana. Untungnya, dia hanya boneka tanpa kekuatan mental, kalau tidak, kita semua bisa terbunuh di sini. Sapolang masih shock dan baru melangkah maju setelah memastikan tidak ada bahaya, namun dia berada di bawah tekanan yang luar biasa. Meskipun Raja Batu tidak bergerak seperti fosil, kekuatan yang terkandung dalam tubuh batunya yang perkasa benar-benar mengerikan, dan aura yang dipancarkannya tak tertandingi. Kastil kuno dan monumen surgawi jatuh ke tanah pada saat yang sama. Bahaya sebenarnya telah berkurang ke titik terendah. Untungnya, kita memiliki kesempatan untuk masuk dan menjelajah. Xiao Chen memiliki peta dewa, gulungan kuno, 3 tanda surgawi, dan tata batu pangu. Dengan artefak ini, dia dapat sepenuhnya menyembunyikan jejaknya saat dia mengungkap dunia 8 fase. Dengan kilatan cahaya, dia memimpin 3 orang lainnya tanpa bersuara ke istana kedua, langsung menghindari boneka Raja Batu. Namun, saat mereka masuk, pintu besar istana pertama tertutup tanpa suara, dan mata kosong manusia batu itu menjadi semakin dalam, dan dia memblokir pintu. Istana kedua sangat kosong. Di satu-satunya meja, Xiao Chen dan teman-temannya menemukan gambar kulit naga. Xiao Juelong segera menyimpulkan bahwa itu terbuat dari kulit naga leluhur. Ketika Xiao Chen melihat kulit naga yang tampak seperti peta, dia terkejut. Dia melihat jembatan mati Tongtian dan platform lumpur kuning di atasnya, tetapi kata-kata Zulongtai tertulis di atasnya. Namun, jelas bahwa jembatan mati Tongtian dan Zulongtai merupakan tanda kecil dan tidak dapat dibandingkan dengan tanda besar yang menarik perhatian tersebut. Peta dewa. Ada tanda peta dewa di atasnya. Sapolang menunjuk tanda besar yang menarik perhatian di salah satu sudut dengan ekspresi terkejut. Ada juga istana 99 surga. Xiao Juelong juga menunjuk ke suatu tempat di atas, di mana istana 99 surga sangat mempesona. Lihat, masih ada 9 lampu kuno lagi. Hydra menunjuk ke 9 tempat yang menarik perhatian. Tidak jauh dari 9 lampu, ada 7 lempengan langit dengan tanda-tanda yang sangat jelas. Hei, itu tidak benar. Sepertinya ada sisi ke-8, yang menjulang, seperti tubuh yang tak terlihat. Xiao Juelong berkata dengan heran. Tidak, tampaknya ada sisi ke-9. 2 sinar cahaya terang muncul di mata Xiao Chen.